Salam. Bahasa roh. Kita suka melihat bahasa roh secara offline maupun online, bla 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 sambil digoncang-goncang. Apa kata Alkitab? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, ujilah segala roh. Apakah itu berasal dari Allah? Jadi apakah itu Roh Kudus? Bahasa roh yang kita pelajari tidak dimengerti dan aktivitasnya digoncang-goncang. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 14 ayat 32 1 Korintus pasal 14 di ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang liar, orang-orang luar, orang yang tidak beriman, tidak akan berkatakan bahwa kamu gila. Suatu aktivitas di dalam gereja dengan bahasa roh yang nggak dimengerti, bla 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 bla. Baik secara online kita lihat. Apakah ada orang luar yang aktivitas tiba-tiba kalau kita? Ini Alkitab ya. Jangan mengatakan saya mengejek. 1 Korintus 4 ayat 23. Karena bahasanya tidak dimengerti. Tadi kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1, apakah itu berasal dari Roh Kudus? Oke. Ini Alkitab. Jadi Yohanes 12 ayat 8, kamu boleh menolak aku. Kalau saya gantikan sebagai pembawa firman, hambanya saya membawa firman Alkitab, firmannya kepada Anda. Anda boleh menolak saya. Tapi firman itu hakimmu di akhir zaman. Tentang konteks bahasa roh. Kalau itu bukan Roh Kudus, berarti roh yang lain. Bisa roh setan, bisa roh berpura-pura, supaya dia sama seperti yang lain, mempunyai karunia bahasa roh yang dia pikir itu karunia bahasa roh. Kemudian kita lihat kisah para rasul pasal 2. Kisah para rasul pasal 2 ini kemudian kita lihat tiba-tiba turun langit suatu bunyi dari tuapan angin keras, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini suatu ungkapan nih, kena ke kepalanya api tidak membakar. Jadi urapan Roh Kudus. Kemudian kalau kita lihat bagaimana mereka mengerti. Semua orang mendengar khotbah Petrus ini mengerti. Dengan berbahasa roh, berbahasa lain, berbahasa asing, berbahasa ganjil. Itu semua artinya sama. Oke? Dan apa yang dimengerti? Kalau kita lihat dari kisah para rasul 2, di ayat 17 sampai 36, dia bicara tentang nubuatan. Jadi dia menceritakan tentang hukum Taurat Musa dan kitab para nabi. Dalam Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, jika kamu tidak berbicara, kalau dalam bahasa Inggris bilang, to the law and to testimony, nubuatan tentang kedatangan Yesus pertama kali, bagimu tidak terbit baca. Jadi berbahasa roh itu bernubuat yang dimaksud. Maka kemudian dia menginterpretasikan dalam kisah para rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi nubuatan-nubuatan yang ditunggu tuh orang-orang Yahudi ini, kemudian mereka diaspora ke bangsa-bangsa, kemudian mereka pulang ke Yerusalem di hari ke-50, hari Pentakosta ini. Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian dijelaskan sama Petrus dan para rasul dengan bernubuat. Itu bahasa roh. Dia menginterpretasikan nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu tentang kedatangan Yesus. Itulah yang kalian bunuh dan kasih. Ini bahasa rasul. Jadi bernubuat. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 12 ya, dikatakan begini tentang karunia-karunia, semuanya dari satu Roh Kudus, termasuk bahasa roh maupun mujizat dan berbuat. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 1 dan 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik berhala. Karena aku mau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus dapat berkata tukar Yesus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah yang satu, mengerjakan semua dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Apa yang kepentingan bersama ketika karunia bahasa roh dengan bahasa yang tidak dimengerti para pendetanya dan jemaatnya, bla 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 bla. Tidak ada kepentingan di situ, tapi kepentingan pribadi. Kalau kita lihat, mereka di dalam dominasi pengakuan bahasa roh yang nggak dimengerti ini, mereka masuk kalau udah punya bahasa roh, Allah nggak mengerti mereka, berarti mereka dapat kayak dekat dengan Tuhan. Jadi keegoisan yang dibangun di sini. Bukan, jadi semua karunia bernubuat, mujizat, bahasa roh dan bernubuat itu karunia untuk berkat bagi seluruh jemaat, bukan untuk pribadi. Nah di sini kita lihat konteks ini pun salah bahasa roh, dan aliran ini sama dengan nubuatan palsu ranger. Anda perhatikan. Jadi bukan dengan Roh Kudus, ujilah segala roh. Apa itu berasal dari Roh Kudus? Nah kita lihat banyak pergerakan ini loh terjadi loh. Ya. Kemudian kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12, ya, ayat 10. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain untuk bernubuat, kepada yang lain lagi untuk memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Perhatikan, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, dua ini sepaket terus loh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dan 1 Korintus 12 ayat 30. Perhatikan ini. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ketika bahasa roh itu adalah bernubuat, nah nubuat itu harus ditafsirkan. Itu maksudnya sepaket ya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 14 kita perhatikan di ayat 27, 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila maka berkumpul mendengar tiap-tiap orang persembahkan seorang mujizat, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau nubuatan itu. Dan semua itu harus dibagi untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan banyak bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, orang harus ada seorang lain menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dan pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi yang dimaksud 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya bahasa roh itu ada bahasa yang, itu bahasa roh artinya nubuatan. Nubuatan itu ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Nah ketika dia masih merenung apa arti nubuatan, nah itu dalam hatinya. Maka dalam 1 Korintus 14 mereka punya cara mencomot-comot ayat dengan asumsi maksud mereka. Yang berkali saya lihat nubuatan palsu, pengajaran palsu kayak begini. Bukan Roh Kudus dari firman kepada firman. Jadi dia punya pikiran sendiri. 1 Korintus 14 ayat 13 dan 14. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepada mereka juga karunia untuk menafsirkannya. Ya, pertama bahasa roh bernubuat harus menafsirkannya. Sebab jika aku berkata-kata dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak berdoa. Ini ayat 13 dicopot. Jadi dia lepas dari perikop itu. Paulus tadi menjelaskan, kalau berkata dalam bahasa roh, dia juga harus berdoa bisa tahu penafsirkannya. Jadi bahasa itu bernubuat, tahu artinya nubuatan, supaya jadi berkat bagi semua jemaat. Kemudian ayat 15, jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa dengan akal budiku. Di ayat 13, kata aku berdoa dengan rohku, aku tidak berdoa dengan akal budiku. Wah, ini cuma satu ayat. Paulus tidak menekankan satu ayat ini. Dia sedang menjelaskan. Kalau berkata-kata bahasa roh atau bernubuat, kamu harus tahu menafsirkannya. Jadi aku berkata dengan rohku, aku tidak berdoa dengan akal budiku. Jadi apa yang harus kulakukan? Dia bertanya sama diri. Aku berdoa dengan rohku juga, aku berdoa dengan akal budiku. Berarti dia salah dia ngomong tanpa akal budi. Dalam 1 Korintus 14 ini sebelumnya dikatakan ada banyak bahasa di dunia ini. Di ayat 10. Sekalipun demikian, tidak ada sesuatu pun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Kemudian sebelumnya diangkat lagi ke atas, dia anggap sama dengan bunyi musik. Kalau tidak seragam, Wesor Konestra kan tidak punya jiwa. Maka maksud Paulus, jika bahasa roh yang bersuara tidak dimengerti, itu bukan bahasa roh, tapi bunyi. Kiranya ini membuat buka pengertian. 1 Petrus 1 ayat 13 para jemaat. Gunakan akal budi untuk pengharapan keselamatanmu. 1 Korintus 14 ayat 13, berdoa dengan roh tanpa akal budi, dilepas dari perikop itu. Jadi apa yang harus kulakukan, kata Paulus? Aku berdoa dengan rohku, aku berdoa dengan akal budiku. Berbahasa roh adalah bernubuat. God bless you. Jadi hati-hati